Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Rafa Zahra. Sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Andrea Erita, Afiatun Muna, Nabila Anawira, Makfira Arabella, Rifda Karmila, dan saya sendiri Dina Rafa, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai teknik menggunakan media dalam bimbingan dan konseling. Nah, jadi di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media grafis, penggunaan media elektronik, dan juga manfaat media dalam pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu penggunaan media grafis. Jadi, menurut Susiliana, yang dikutip dalam Setiawan dan juga Lestari pada tahun 2021, jenis grafis yaitu media visual yang menyajikan fakta, ide, ataupun gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat angka-angka, dan juga simbol ataupun gambar yang dapat berupa yang pertama itu ada bagan. Nah, bagan sendiri ini merupakan suatu gambar berupa rangkaian titik, garis, gambar, ataupun yang lainnya dengan pesan yang disampaikan berupa rangkuman visual suatu perkembangan ataupun suatu proses yang penting. Nah, jadi bagan ini teman-teman memiliki banyak macam. Di antaranya itu, yang pertama ada bagan petunjuk, yang fungsinya untuk memberikan petunjuk, misalnya petunjuk arah, dalam petunjuk arah kota, petunjuk bagaimana cara memasang suatu barang, dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya di gambar ini merupakan contoh dari petunjuk arah ya teman-teman, karena kalau misalkan kita mau ke Cililitan berarti kita harus lurus, dan kalau misalnya kita mau ke Pasar Minggu kita bisa belok kanan, ataupun kalau kita mau ke Tebet bisa belok ke kiri. Nah, bagian yang kedua itu adalah bagian uraian. Bagian uraian ini berfungsi untuk memberikan informasi bagian-bagian yang terurai dari suatu peralatan, teman-teman. Nah, kalau bagian yang ini merupakan bagian skematik. Bagian skematik ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menginformasikan cara kerja suatu peralatan, semisal skema televisi, skema peredaran darah, dan yang lainnya. Nah, kalau bagian yang ini pasti teman-teman udah gak asing lagi ya dalam bagian yang ini. Jadi namanya ini adalah bagian organisasi. Bagian organisasi berfungsi untuk menggambarkan alur tata kerja dari suatu organisasi. Biasanya diawali dengan kepala ataupun ketua dari suatu organisasi, terus lanjut ke bagian-bagian lainnya. Nah, kalau bagian yang ini sesuai dengan bentuknya, namanya adalah bagan pohon. Bagan pohon ini berfungsi untuk menggambarkan silsilah keluarga ataupun industri, teman-teman. Nah, kalau yang ini merupakan bagan proses, atau yang biasa kita sebut sebagai flow chart. Bagan proses ini berfungsi untuk menggambarkan suatu proses ataupun suatu kegiatan dari awal sampai akhir. Makanya dalam flowchart ini ada start dan juga end. Jadi ada input dan juga outputnya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang tidak sedikit adalah gambaran data kuantitatif yang akurat dengan bentuk yang menarik supaya mudah dipahami. Grafik juga berfungsi untuk menyajikan secara ringkas dan jelas data statistik. Nah, grafik juga teman-teman memiliki banyak macamnya. Di antaranya itu yang pertama adalah grafik garis. Grafik garis ini memvisualisasikan data angka statistik dengan menggunakan garis. Grafik garis ini juga dapat disebut sebagai grafik kurva. Macam yang kedua ini adalah grafik batang, teman-teman. Grafik batang ini memvisualisasikan perkembangan data statistik kuantitatif menggunakan gambar bidang geometri seperti segi 4, segitiga, dan bentuk lainnya. Nah, kalau yang ini merupakan grafik lingkaran, teman-teman. Grafik lingkaran merupakan grafik yang memvisualisasikan dalam bentuk lingkaran baik oval maupun lingkaran penuh.
Dan yang terakhir adalah contoh grafik gambar yang memvisualisasikan data dengan gambar ataupun simbol. Kalau misalnya di contoh ini, memvisualisasikannya dengan tumpukan uang ya. Dapat kita lihat seperti contoh. Yang selanjutnya merupakan diagram. Diagram merupakan media visual tentang suatu dari bagian-bagian objek dengan menggunakan gambar bentuk geometri tertentu. Diagram juga sering digunakan dalam menerangkan suatu letak pada sebuah alat ataupun mesin. Nah, berikut ini contoh dari diagram ya, teman-teman. Ini adalah poster. Poster merupakan bagian dari gambar dan rangkuman tulisan dalam satu bidang yang dihias dan memiliki nilai yang estetis agar menarik minat orang untuk membacanya. Jadi, poster bukan hanya untuk kesan dan pesan, tetapi harus mampu memotivasi pembacanya yang melihatnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari poster. Selanjutnya adalah peta. Peta merupakan komposisi dari titik, garis, bidang, warna, dan yang lainnya. Peta adalah gambar permukaan bumi dan juga merupakan tempat informasi yang sifatnya luas. Peta ini banyak jenisnya, teman-teman. Yang pertama adalah peta sederhana. Peta sederhana ini merupakan gambar yang dibuat secara sederhana, yang digambar hanya bagian penting atau secara garis besarnya saja. Biasanya dapat kita jumpai di undangan-undangan seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah peta dinding. Jadi, peta dinding ini dapat kita lihat di dinding ya, biasanya ditempel di dinding ruang kelas, seperti itu. Selanjutnya adalah atlas. Atlas merupakan gambar peta yang dicetak dengan output buku dan dilengkapi bahan lainnya, sehingga para pembaca bisa mempelajari geografi secara lengkap. Atlas sendiri dibuat melalui foto dari udara sehingga lebih detail. Dan yang terakhir ini merupakan peta timbul. Peta timbul memudahkan siswa dalam membayangkan gambaran daerah seperti pantai yang curam, lembah, tebing, sungai yang curam, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan media grafis juga ada melalui surat kabar dan majalah. Jadi, surat kabar dan majalah digunakan untuk memotivasi siswa dalam minat membacanya. Tapi perlu diketahui, dalam isinya, surat kabar atau makalah berisi mengenai beragam informasi yang ada. Surat kabar maupun majalah termasuk media massa yang berkaitan dengan terbuka secara umum dan tidak semuanya bersifat mendidik. Jadi kita juga harus memilah-milah ya kepada siswa apa-apa saja yang harus dibaca dalam surat kabar dan juga majalah. Nah, contohnya ini adalah seperti ini ya, teman-teman. Dapat dilihat. Nah, yang terakhir ada buku pelajaran. Buku pelajaran adalah sebagai media pembelajaran yang isinya suatu pengetahuan, mata pelajaran yang dicetak dalam bentuk buku, disusun secara rapih, logis, dan juga sistematis. Buku pelajaran juga merupakan sumber atau pegangan dari siswa maupun guru. Selanjutnya adalah penggunaan media elektronik. Jadi, tidak hanya menggunakan media grafis saja, tetapi kita dalam pelayanan bimbingan dan konseling juga dapat menggunakan media elektronik, teman-teman. Media elektronik yang pertama yang dapat kita gunakan adalah overhead projector. Jadi, pada dasarnya OHP atau overhead projector ini berguna untuk memproyeksikan ke arah layar yang jaraknya relatif pendek, dengan hasil gambar ataupun tulisan yang cukup besar. Nah, yang kedua ini merupakan media audio. Penggunaan media audio dalam bimbingan dan konseling sudah cukup lama dilakukan.
Hal ini disebabkan karena dalam komunikasi sehari-hari, pemanfaatan audio menjadi bagian yang sangat penting. Dan yang terakhir ada multimedia projector. Nah, multimedia projector ini keuntungannya adalah tampilannya yang lebih menarik. Nah, multimedia bisa menjadi pilihan utama kita dalam proses layanan bimbingan dan konseling, teman-teman. Multimedia projector ini juga biasanya sudah banyak digunakan dalam proses pembelajaran pada sekolah-sekolah saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat media dalam pembelajaran. Jadi, menurut Kemp dan Dayton, yang dikutip dalam Falahuddin tahun 2014, mengidentifikasikan beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah proses pembelajaran menjadi jelas dan juga menarik. Jadi dalam hal ini media yang kita gunakan yang meliputi suara, gambar, gerakan, ataupun warna yang dapat kita gunakan secara alamiah ataupun buatan berguna untuk menarik siswa untuk lebih fokus kepada apa yang kita ajarkan gitu. Jadinya pun siswa dapat menjadi jelas dan mudah menangkapnya. Nah, yang kedua ini merupakan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Media dapat membuat komunikasi menjadi dua arah dan juga interaktif antara kita sebagai pengajar dan juga peserta didik. Manfaat yang ketiga yaitu efisiensi dalam waktu dan juga tenaga. Jadi, dengan menggunakan media, topik pembahasan akan cepat dan juga mudah dijelaskan kepada peserta didik. Dan media juga dapat membantu pelajar untuk tidak harus mengulang terus-menerus materi yang kita berikan. Karena dengan sekali menggunakan media, pelajar akan mudah memahaminya. Manfaat yang keempat adalah media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Jadi, penyajian pembelajaran dengan media dapat dilakukan di mana saja, tidak berpatok pada ruang kelas maupun waktu. Misalnya, menghadirkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau, kita tidak perlu ada pada saat itu juga, tapi kita bisa mempelajarinya sewaktu-waktu dengan adanya media ini. Dan manfaat yang terakhir yaitu media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Jadi contohnya, objek dalam media pembelajaran yang terlalu jauh dapat kita pelajari melalui media. Objek ataupun kejadian yang sangat singkat dan sangat sebentar dapat kita lihat kembali dalam menggunakan media. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun video ini ataupun makalah dari kelompok 5. Dan video pembelajaran ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.